sesuatu ibadah yang dilipatkan di bulan puasa tidak hanya terbatas menahannya kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga semua ibadah di bulan puasa itu dilipat gandakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adaba 'anal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Huwallazi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah. Allah zat yang telah memberi kita segala sesuatunya, entah itu berupa waktu yang longgar, berupa kekuatan, berupa ilham-ilham yang baik, sehingga kita semua bisa dan mampu menetapi syariat Islam dengan sempurna. Termasuk di dalamnya Allah mengqadar baik, Allah memberikan nikmat kepada kita bisa menetapi kewajiban ibadah di bulan Ramadan berupa asyam, berupa berpuasa. Kemudian sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para alim ulama, beserta semua umatnya, beserta semua orang yang mengikuti ajarannya. Semoga selalu dicurahkan kebaikan sebanyak-banyaknya, selalu diberikan manfaat serta kebarokahan. Ada sebuah analogi yang berkenaan mungkin, yang bisa dibilang ngenain keadaan kita sekarang ini, di musim yang hujan ini. Ada beberapa anak yang sedang bermain sepak bola di tanah lapang. Bermain sepak bola di tanah lapang dalam keadaan bersukacita, tahu-tahu turun hujan yang deras. Hujan deras turun tiba-tiba, akhirnya mereka pun lari untuk bernaung di sebuah pohon besar. Ada yang berlari di sebuah naungan apa yang bisa mereka dapatkan sehingga bisa terhindar dari hujan deras. Tapi di usahanya mereka di dalam berlindung dari guyuran hujan itu, mereka dalam keadaan basah karena hujan deras. Usahanya mereka berlari itu tetap dalam keadaan pakaiannya, mungkin anggota badannya basah. Kemudian di antara anak-anak tersebut ngomong, ada anak yang ngomong, wah ini pakaian kita ini sudah basah, sudah kepalang basah. Mungkin kalau bahasa kita sudah terlanjur basah. Sudah sekalian kita mandi hujan. Mumpung ini sudah kadung, sudah terlanjur, sudah kepalang basah. Akhirnya mereka kembali ke lapangan bermain bola di guyuran hujan yang lebat dalam keadaan bersukacita. Ada pula dalam keadaan turunnya hujan yang deras itu, ada beberapa anak yang mungkin seluncuran atau main perosotan di keramik-keramik masjid. Wah, ini keadaannya enak, akhirnya seluncuran di masjid, di keramik-keramiknya masjid. Dan mungkin hal-hal yang lain yang dikerjakan dalam keadaan senangnya hati karena turunnya hujan. Dengan satu alasan yang sama, yaitu karena sudah kepalang basah, karena sudah terlanjur basah, sudah kita manfaatkan untuk hal-hal yang menyenangkan. Dan seperti itu pula kita dalam hidup dan kehidupan ini, para pemirsa LDI TV. Kita tahu sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada masing-masing dari kita. Maka kita sudah kepalang basah, sudah terlanjur ini, kita all out, kita jadi maksimal dalam apa yang telah Allah berikan. Allah sudah memberikan kita nikmat berupa
dijadikan makhluk yang paling baik, jadi manusia. Maka kepalang basah sudah terlanjur jadi manusia, kita berusaha jadi manusia yang terbaik. Nabi pernah bersabda, Nabi pernah memberi petunjuk, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang lebih bisa memberi manfaat kepada orang lain. Sudah sama-sama terlanjur jadi manusia, kita tampil maksimal jadi manusia yang terbaik. Sudah jadi manusia, sudah terlanjur jadi manusia, oleh Allah kita diberi kekuatan. Maka sudah terlanjur diberi kekuatan, alangkah baiknya kita tampil all out. Kekuatan ini kita manfaatkan untuk memperoleh kebaikan sebesar-besarnya. Nabi memberi petunjuk lagi, al-mu'minu al-qawiyyu khairun ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Nabi bersabda, orang iman yang kuat, baik secara kemampuan fisiknya maupun kuat dari segi kefahaman agamanya, itu lebih Allah senangi dan lebih baik statusnya dibandingkan orang iman yang dikodar lemah. Lemah baik dalam hal fisiknya maupun lemah dalam hal kefahaman agamanya. Sama-sama terlanjur jadi orang iman diberi kekuatan, alangkah baiknya kekuatan ini kita manfaatkan untuk memuliakan kita di akhirat. Allah sudah memberi kita nikmat berupa umur yang panjang, bisa bertemu bulan Ramadan. Alangkah baiknya keterlanjuran ini kita manfaatkan untuk meninggikan derajat kita. Nabi bersabda, Nabi memberi petunjuk, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Allah menjamin akan memberi ampunan bagi orang yang berpuasa, yang dalam prakteknya itu diniati dengan iman, diniati untuk mencari pahala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya perlu kita ingat kembali bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan penuh pahala, bulan penuh kebaikan, dan pahala yang dilipat gandakan itu tidak hanya berupa puasa itu saja. Sesuatu ibadah yang dilipatkan di bulan puasa tidak hanya terbatas menahannya kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga semua ibadah di bulan puasa itu dilipat gandakan oleh Allah. Maka kita usaha tampil all out, kita berusaha tampil maksimal memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan untuk memperoleh 5 sukses pahala di bulan Ramadan ini. Yang pertama jelas, yang pertama sukses berpuasa di bulan Ramadan. Allah telah perintah, Allah telah mewajibkan orang iman untuk berpuasa, dan Allah pun juga lewat Nabi Muhammad menjelaskan kefadolan. Orang yang berpuasa itu jaminannya akan diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dilipat gandakan pahala sebanyak-banyaknya. Maka kita usaha di bulan Ramadan ini kita sukses memperoleh kebaikan puasa. Hal-hal yang perlu kita tahu, hal-hal yang perlu kita ingat bahwa puasa itu tidak hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum saja. Termasuk pengertian, termasuk praktek puasa yang benar itu menahan diri dari memandang, dari mendengar, dari mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Termasuk berkata dusta di dalamnya, termasuk menyakiti tetangganya, menyakiti saudara imannya. Termasuk hal-hal yang bisa membuat syahwat itu naik. Itu juga termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi tidak hanya mulutnya yang berpuasa, tapi syahwatnya, semua anggota tubuhnya pun juga usaha untuk ikut berpuasa. Kemudian yang kedua, ibadah yang usaha kita kejar biar sukses di bulan Ramadan ini adalah sholat tarawih. Sholat tarawih, sholat malam beserta imam, berbarengan dengan imam. Nabi bersabda, barang siapa yang sholat tarawih, sholat malam bersama imam, sampai selesai bersama-sama, sampai selesai dalam keadaan berjamaah,
maka seakan-akan dia berdiri 1 malam full dalam kegiatan ibadah. Luar biasa, ibadah itu dilipat gandakan. Ini Nabi menyabdakan orang yang sholat tarawih bersama imamnya itu sama kayak ibadah full selama 1 malam. Itu kan menunjukkan hal yang mestinya memotivasi kita. Kemudian tidak lupa nomor 3, ibadah yang usaha kita cari, ibadah yang selalu kita usahakan sukses. Nomor 3 adalah sukses membaca Al-Quran, sukses tadarus Al-Quran. Kita tahu di hadis dijelaskan bahwa setiap 1 huruf yang kita baca itu oleh Allah dibalas dengan 10 kebaikan. Per 1 huruf dari Al-Quran itu dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Hatamnya luar biasa, lebih-lebih bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang lipatan pahalanya sangat luar biasa ini, tidak hanya sekedar 10, tapi Allah lipatkan sampai Masya Allah sekehendaknya Allah. Meniru Nabi di bulan Ramadan, dijelaskan bahwa Nabi itu adalah manusia yang paling semangat dan dermawan dalam urusan kebaikan. Lebih-lebih di bulan Ramadan, Nabi Muhammad selalu nyetorkan hafalannya, ngajak tadarusan dengan malaikat Jibril selama malam-malam di bulan Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad itu bentuk kedermawanannya itu bahkan lebih dermawan, lebih cepat dibandingkan hembusannya angin yang kencang. Nabi lebih semangat, lebih kencang dalam kebaikan. Dalam hal ini membaca Al-Quran dan semangat tadarus selama di bulan Ramadan. Kemudian kita usaha di bulan Ramadan ini kita memperoleh sukses yang keempat, namanya sukses Lailatul Qadar. Di dalam 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, Allah menjanjikan ada suatu malam yang nilai kebaikannya itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. 1 malam yang kebaikan di dalamnya itu lebih baik, bahkan jauh mengungguli daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi tahun kira-kira 82 tahun lebih, 83 tahun. Padahal umur kita secara kenyataan, umur kita mungkin tidak menyampai di angka 83 tahun itu. Maka kita usaha bulan Ramadan itu momentum luar biasa, tidak berlalu begitu saja, tapi kita manfaatkan untuk memperoleh kebaikan sebanyak-banyaknya. Prakteknya Nabi Muhammad mencari Lailatul Qadar dengan cara iktikaf, ngepolkan ibadah selama 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nabi mempersungguh ibadah selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan harapan mendapat kenikmatan berupa lipatan pahala bernilai 1000 kebaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi ilham yang baik, senang mengerjakan kebaikan dan memperoleh kebaikan tersebut sebanyak-banyaknya. Kemudian ditutup sukses kita yang nomor 5 di bulan Ramadan ini adalah sukses menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah itu berfungsi sebagai penyempurna ibadah puasanya kita. Nabi bersabda, Nabi memberi petunjuk, faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri, yang fungsinya zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan si orang yang berpuasa dari lahan hal-hal yang tidak bermanfaat dan rofas. Jadi tuhrotan, jadi pensuci bagi orang yang berpuasa, tuhrotan lisoim minal lagwi warofas. Karena tidak nutup kemungkinan di dalam puasa kita tercampur dengan kegiatan yang kurang bermanfaat, ngabuburit sampai lupa waktu, sampai mendekati adzan, sholat maghrib lupa baca Quran, lupa berdoa padahal waktu yang mustajab. Itu disucikan, itu disempurnakan dengan kita menunaikan zakat fitrah. Kalau lanjutan hadisnya, watuk matanil masakin, dan fungsi dari zakat fitrah adalah sebagai bentuk solidaritasnya orang Islam dalam hal memberi sodakoh kepada orang Islam yang keadaannya kurang, keadaannya miskin. Maka kita usaha, kita all out
tampil sebaik mungkin. Mumpung di qadar baik ketemu bulan Ramadan, kita tunaikan puasa kita dengan sempurna dan kita sukseskan hal-hal yang juga bernilai pahala. 5 sukses di bulan Ramadan itu tadi. Dan Nabi Muhammad memberi peringatan untuk kita. Rubba shaimin laisa lahu bisiyamihi illal ju'. Nabi bersabda, banyak terjadi orang-orang yang berpuasa, tapi dari puasanya itu dia tidak memperoleh kebaikan, kecuali yang didapatkan itu hanyalah lapar, haus, dan dahaga. Karena tadi menganggap bahwa puasa itu hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum. Maka kita usaha, para pemirsa sekalian, memperoleh kebaikan sebanyak-banyaknya sehingga bulan Ramadan berlalu, terampuni dosa kita dan diangkat derajat kita. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat serta nasihat untuk kita semua. Sebagaimana mestinya orang iman itu saling menasihati, saling mengingatkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.